adalah salah satu momen terpenting dalam perjalanan hidup Ahmad Musyafa, seorang ASN yang bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kemenko yang kemudian mundur dan fokus pada bisnis propolis. Ini bukan keputusan mudah, keluar dari sebuah institusi besar yang menjanjikan karir dan penghasilan tinggi. Apalagi pria yang akrab disapa sebagai Gus Ahmad ini sudah punya tanggungan keluarga. Namun toh Gus Ahmad tak bergeming karena baginya ada tujuan hidup yang lebih besar dari sekedar menumpuk harta, yakni keberkahan hidup dan kebermanfaatan bagi sesama. Ketika memutuskan akhirnya resign ya dengan hormat dari Direktorat Jenderal Pajak, dari saya berpikir bahwa dari bisnis yang sudah mulai saya rintis ya bersama teman-teman itu kemudian dampak sosialnya alhamdulillah sangat besar ya. Ada kurang lebih 2000 mitra yang kemudian bersama di bisnis ini, yang ini saya pikirkan bahwa kebermanfaatan untuk mengangkat ya istilahnya perekonomian khususnya dari entrepreneur muda muslim ya, yang kemudian memberikan inspirasi pada saya gimana caranya ya udah saya putuskan untuk di bisnis ya, kemudian resign dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, di tahun 2017, Gus Ahmad memulai bisnisnya memasarkan dan mendistribusikan produk propolis. Sebuah produk suplemen kesehatan yang bahan bakunya berasal dari propolis atau senyawa yang dihasilkan lebah madu. Ketika berbisnis di British Propolis, alhamdulillah dari founder ya Mas Ipo Santosa itu memiliki garis-garis yang berdasarkan syariah ya. Ada 3A yang itu yang menjadi prioritas kami di bisnis ini. A yang pertama adalah Allah dan Rasul, kemudian anak dan keluarga, yang ketiga adalah amal jariah, yang kesemuanya ini syariah banget ya, seperti itu. 3A itulah yang membedakan bisnisnya sekarang ini dengan bisnis konvensional. Jadi kalau kita berbisnis, biasanya yang dipikirkan adalah bagaimana mencetak omset yang sebesar-besarnya, mencetak profit yang sebesar-besarnya. Di bisnis yang sedang kami jalankan saat ini, kami betul-betul dibimbing bagaimana bisnis itu nanti hasilnya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang ada kebaikan yang kita tanam di dunia, ada kebaikan juga yang nanti kita akan panen di akhirat kelak. Sehingga ketika ada 3 garis yang ditetapkan ini, Allah dan Rasulnya, berarti bisnis ini tidak boleh ada unsur penipuan, tidak boleh ada unsur horor, ya, tidak boleh ada katakanlah iming-iming yang terlalu berlebihan dan seterusnya. Pokoknya koridornya adalah sesuai petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Syaratkan unsur syariah dalam berbisnis, faktor keluarga pun mendapat tempat utama dalam bisnis ini. Bahwa bisnis ini tidak boleh menjauhkan kami sebagai entrepreneur dari keluarga. Seringkali pebisnis itu ditanya, buat apa bisnis? Buat keluarga ya. Tapi bagaimana ketika berbisnis itu akhirnya jauh dari anak-anak, jauh dari istri, jauh dari orang tua. Nah, di kita di bisnis BP betul-betul diajarkan bagaimana untuk dekat dengan orang tua, dengan pasangan ya, termasuk juga dan dengan anak-anak. Kami di bisnis ini diajarkan bagaimana memiliki tujuan sesuai dengan 5S ya. 5S ini adalah target agar mitra-mitra itu bisa sukses secara bisnisnya, sejahtera juga di keluarganya ya, bahkan juga menyejahterakan orang banyak ya. Kemudian yang ketiga adalah semua mitra-mitranya insya Allah bisa sehat, wasilah dari produk yang memang kita pasarkan ya. Kemudian yang keempat adalah insya Allah dari bisnis ini kemudian mitra-mitranya semakin sakinah juga keluarganya ya, semakin rukun rumah tangganya. Dan yang kelima adalah insya Allah dari mitra-mitra yang berada di komunitas British Propolis ini bisa semakin soleh juga, solihah juga pribadi-pribadinya. Jika semua syarat syariah ini selalu dijalankan, insya Allah akan berbuah keikhlasan.
Jadi ketika misalnya kita menjelaskan kepada calon customer atau calon mitra ya, itu kita memang dipandu agar menjelaskan dengan sedetailnya tentang produknya, manfaatnya seperti apa ya, kemudian kelebihannya apa, itu kita sampaikan semua. Artinya secara transaksi jual beli, calon pembeli itu mereka sudah mendapatkan informasi yang detail tentang produknya, sehingga ketika mereka mengeluarkan dana untuk membeli produk kita, itu betul-betul ada kerelaan, ada keikhlasan, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi bisnis, kami sesama mitra pun itu dijaga adabnya, ya. Bagaimana saya misalnya sebagai distributor besar, ya, kemudian berkomunikasi dengan para distributor saya juga, itu tidak diperkenankan misalnya laki-laki langsung telepon atau WA ke yang perempuan, itu nggak boleh ya. Kalaupun mau ada komunikasi, komunikasinya di grup atau bikin grup internal saya dengan istri, kemudian ada mitra saya misalnya perempuan di sana, itu juga misalnya bersama suaminya di grup tersebut. Jadi memang koridor secara syariah itu betul-betul digariskan di bisnis ini, seperti itu. Alhamdulillah, sejak menjalankan bisnisnya, Gus Ahmad mampu mendorong ke 2.000 orang anggota kemitraan dalam komunitasnya mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik. Alhamdulillah, ketika sudah memutuskan untuk fokus di bisnis, itu ada banyak manfaat yang saya pribadi rasakan dan juga banyak mitra rasakan ya. Yang pertama, secara personal, alhamdulillah, insya Allah kedekatan dengan Allah itu jauh lebih baik ya. Bahkan untuk para distributor, itu kami ada kewajiban ya, istilahnya keharusan untuk tahajud dan duha. Jadi kita di treatment gimana caranya setiap hari harus tahajud ya, harus duha, ini sebagai penumpang ya. Kemudian itu yang pertama secara personalnya. Nah, kemudian ketika bicara tentang sedekah, itu juga Masya Allah di bisnis ini, ketika saya ya merasakan sendiri dulu sedekah ya barangkali jutaan gitu ya, tapi di bisnis ini itu bisa kemudian ya katakanlah 100 juta atau ratusan juta dalam satu bulan, itu bisa dilakukan ya melalui bisnis yang sedang kami tekuni saat ini. Kemudian dari mitra-mitra, alhamdulillah secara perbaikan ekonomi itu jauh lebih baik ya. Nah, bicara tentang hambatan, hebatnya pandemi COVID-19 yang mewabah dalam 2 tahun belakangan ini justru disikapi Gus Ahmad dan mitranya lebih positif, bahkan menambah skill dan wawasan. Alhamdulillah, wasilah dari belajar tersebut ya, yang awalnya tidak tahu jadi tahu, yang awalnya tidak bisa akhirnya bisa ya. Bahkan yang usia sudah 50-an tahun ya, bahkan 60 tahunan ke atas ya, yang awalnya itu canggung untuk belajar digital marketing, mereka sekarang sudah bisa mahir sendiri ya untuk berjualan hanya lewat HP-nya, hanya juga dari rumahnya tanpa harus meninggalkan pekerjaan utamanya yang ada di rumah ya, terutama ibu-ibu, karena di bisnis kami ini kurang lebih ada 60% lebih itu ibu-ibu ya. Jadi kalau kita sebagai pebisnis, yakinlah ikutin ketentuan yang Allah sudah gariskan, Rasulullah SAW sudah kasih panduan, jangan dilanggar ya. Walaupun misalnya bertahap ya, perlahan, tetap nanti teman-teman akan dapatkan hasil kesuksesan yang berkah ya, tidak hanya di dunia tapi juga insya Allah di akhirat kelak.